Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bicara kepada kami individu lepas individu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku, pencinta Life Study, kita sudah sampai di akhir Kisah Rasul pasal 19, dan pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Kisah Rasul 19 mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-40. Kisah Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan yang ke-40. Mari kita lihat bersama-sama mulai dari ayat 21-22. Ya. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, setelah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ayat 22, lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Nah saudaraku, setelah 2 tahun tinggal di Efesus, ya kita tahu ini dalam rangkaian perjalanannya yang ketiga. Setelah 2 tahun tinggal di Efesus, Paulus ingin kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi sebelum kembali ke Yerusalem, Paulus mau ke daerah Makedonia dan Akaya terlebih dahulu, ya. Jadi saudara bisa melihat peta lagi yang ada di layar kaca saudara, ya. Jadi dalam perjalanan yang ketiga ini, ya, setelah sebelumnya Paulus sempat sesaat ada di Efesus, lalu meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Priscilla Aquila melayani di Efesus, tidak ada keterangan berapa lamanya, tetapi di sana Priscilla dan Aquila berjumpa dengan Apolos. Lalu Apolos, seseorang yang mulai mengenal jalan Tuhan tetapi belum memahami konsep kekristenan, konsep penebusan, konsep kemesiasan Yesus secara utuh. Lalu Priscilla dan Aquila membantu Apolos untuk memahami hal tersebut. Kemudian Apolos pergi ke kota Korintus, sementara Paulus sudah kembali ke Yerusalem untuk sesaat untuk menghadiri hari raya. Lalu ia kembali ke base campnya lagi ke Antioquia, kalau saudara lihat di peta, ya. Lalu dari Antioquia Paulus kembali lagi memulai perjalanan yang ketiga. Pertama-tama dia menyusuri dulu seluruh tanah Frigia dan Galatia yang ada di atas di peta saudara. Melalui jalan darat tersebut, Paulus mampir lagi ke Efesus sesuai janjinya bahwa dia mau untuk tinggal di Efesus. Nah, setelah Galatia dan Frigia sudah ia kunjungi lagi, di mana di situ terdapat jemaat-jemaat seperti Galatia dan lain sebagainya. Sekarang Paulus ingin kembali ke Yerusalem, tapi Paulus mau menengok lagi jemaat-jemaat yang dia sudah rintis sebelumnya. Nah sekarang kalau saudara lihat di peta saudara, sekarang ke bagian kiri atas Makedonia dan Akaya. Maka di situ ada kota-kota Berea, kota Tesalonika, kota Filipi, dan Korintus. Ini semua bagian dari Makedonia dan Akaya, ya. Kalau Korintus itu ada di prefecture Akaya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Paulus mulai membidik Roma sebagai tujuan akhir. Nah, saudaraku, saya mau merefresh lagi ingatan kita yang kita sudah pelajari. Ingat, dahulu kala kota Roma itu ketika Kaisar Claudius masih ada, orang-orang Yahudi justru diusir-usirin, tidak boleh tinggal di Roma. Makanya Priscilla dan Aquila harus melarikan diri dari Roma, sehingga mereka bisa bertemu dengan Paulus. Nah rupanya ketika Paulus ada di Efesus ini, Kaisar Claudius itu meninggal, saudara. Nah ketika Kaisar Claudius ini meninggal, orang-orang Yahudi kembali bisa memasuki kota Roma, ya. Nah saat peristiwa ini ditulis, kemungkinan besar Aquila dan Priscilla itu sudah kembali ke Roma. Kenapa? Sebab kalau dia masih ada di Efesus, dia orang yang sangat penting. Kemungkinan besar dia akan ikut ditulis bersama-sama dalam kisah ini.
Ya, jadi kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, Priscilla dan Aquila ini sudah tidak ada di Efesus sebab namanya sudah tidak muncul lagi ya pada kedatangan yang kedua ini. Jika benar demikian, maka Priscilla dan Aquila pasti sudah kembali ke Roma. Kita bisa lihat dari mana surat Paulus kepada jemaat di Roma itu sudah ada salam kepada Priscilla dan Aquila. Nah, kembali lagi ya bahwa Paulus membidik kota Roma, saya percaya itu sudah sejak lama sebetulnya. Tetapi selama ini dia belum bisa masuk ke kota Roma karena Kaisar Claudius masih berkuasa. Nah, kenapa kota Roma yang harus dibidik? Nah, kota Roma itu adalah jendela ke seluruh dunia pada saat itu. Karena kekaisaran Roma sedang menjadi kekaisaran yang paling berkuasa di dunia saat itu, maka Roma adalah jendela ke seluruh dunia pada saat itu. Dan Paulus pun tahu kalau Injil bisa masuk kota Roma, Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Nah, Paulus juga tahu tentunya kota Roma sudah memiliki jemaat pada saat itu. Ya, siapa yang merintis tidak diketahui, tetapi menurut catatan Kisah Para Rasul, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, ada orang-orang dari Roma. Nah, jadi kemungkinan jemaat di kota Roma itu bukan dirintis langsung oleh para rasul, tetapi oleh orang-orang yang berdatangan ketika peristiwa Pentakosta itu. Tetapi kemudian jejak para rasul juga ada ya. Tentu pelayanan gereja itu perlu disentuh oleh pelayanan kerasulan, sebab pelayanan kerasulan yang adalah fondasi. Nanti kita akan lihat juga dalam kisah ini. Nah, jejak kerasulan yang ada di Roma itu bukan hanya Paulus, Petrus juga meninggalkan jejak kerasulan di kota tersebut ya. Nah, kita ketahui di kemudian hari Paulus akan meninggal di kota Roma. Nah, jadi sekali lagi Paulus sudah tahu di Roma ada jemaat Kristen. Paulus membidik kota Roma, dia mau Injil tersebar ke seluruh dunia ya. Dan Paulus juga ingin melihat tentunya seperti apa jemaat di kota Roma itu, jemaat Kristen di kota Roma. Nah, tetapi sebelum ke Roma, Paulus ingin terlebih dahulu mengunjungi jemaat-jemaat yang telah dirintis dan kembali ke Yerusalem. Kita tidak tahu apakah Paulus sudah punya firasat bahwa Roma adalah terminal terakhir hidupnya. Kita tidak tahu akan hal itu, tetapi yang jelas di sini kita lihat Paulus mengunjungi Akaya dan Makedonia lagi yang saya sudah katakan tadi, untuk melihat jemaat-jemaat yang sudah dirintis. Dan untuk mendahului perjalanan ke Akaya dan ke Makedonia, terlebih dahulu Paulus mengutus Erastus dan Timotius. Alkitab bahasa Indonesia digunakan kata pembantu. Saudara jangan berpikir pembantu ini babu atau ajudan ya, atau bawahan, bukan ya. Diakoneo ini rekan sejawat dalam pelayanan. Jadi Timotius, Erastus ini adalah anak-anak rohani Rasul Paulus. Ini bukan bawahan, bukan babu, bukan budak ya, tetapi rekan sejawat dalam pelayanan ya. Dalam gereja itu memang seharusnya seperti itu ya, bukan atasan bawahan hubungannya, tetapi rekan sejawat ya. Sama-sama pelayan Tuhan yang berbeda fungsi dan otoritas yang Tuhan berikan. Rekan sejawat dalam pelayanan untuk mendahului Paulus ke daerah Makedonia. Sementara Paulus masih di Efesus, di mana terlihat kota ini seperti tenang-tenang saja, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ada tantangan-tantangan yang sukar yang dihadapi Paulus di Efesus yang tidak dicatat di Kisah Para Rasul ini. 1 Korintus 15 ayat 32 menunjukkan Paulus menghadapi binatang-binatang buas di Efesus. Nah, para penafsir ya berpendapat bahwa ini kiasan untuk perlakuan biadab yang seringkali diperbuat terhadap orang-orang Kristen, khususnya konteks kota Efesus, apa yang terjadi di gedung kesenian. Ya, gedung kesenian pada saat itu seperti balai kota juga, seperti tempat untuk masyarakat saat itu berkumpul. Jadi binatang buas di sini bukan literally lawan macan singa, saudara ya, tetapi ini menunjuk kiasan kepada orang-orang penentang-penentang Kristen yang menganiaya kekristenan. Ya, dan kita lihat apa yang terjadi. Ini salah satu yang ditunjukkan oleh
Kitab Kisah Para Rasul, ayat 23 terlebih dahulu. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Nah, rupanya ada huru-hara yang terjadi karena ada sekelompok orang yang sangat anti dengan Kristen. Beberapa ahli berpendapat bahwa Apollonius Tianus, ya, ada seseorang yang bernama Apollonius Tianus, dia penipu tersohor, ingin menyaingi Kristus. Gayanya, lagaknya seolah-olah dia sangat penting, dan dia menghasut orang-orang di sana melawan Paulus. Tetapi Apollonius ini bukan gangguan yang berarti rupanya, sehingga tidak dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi ada gangguan lain yang lebih menegangkan. Nah, saya akan baca dulu sekarang dari ayat 24 sampai 28. Oke, kita lihat. Sebab ada seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ayat 25, ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Keluhan terbesar yang melawan Paulus dan para pemberita Injil lainnya adalah masalah mata pencaharian para pembuat patung, yang kali ini pimpinan perusahaannya yang bernama Demetrius. Dewi Artemis sangat terkenal sekali di Asia pada saat itu, ya, sangat terkenal. Makanya dia katakan ini terbesar di Asia. Mereka mau membela kebesaran ilah mereka. Pertanyaan saya, saudara, apakah mereka betul-betul mau membela kebesaran Dewi Artemis atau ilah atau dewa yang mereka yakini? Tidak, saudaraku. Sejatinya yang mereka bela adalah perut mereka, kebutuhan mereka. Mereka takut bisnisnya jadi nggak laris. Mereka takut kalau mereka kehilangan mata pencaharian. Dengar baik ini. Agama apapun selalu menjadikan Tuhan sebagai tameng, sebagai produk mereka, demi kebutuhan perut, demi kebutuhan hidup. Dan sorry to say, saya harus katakan, termasuk agama Kristen, seringkali membuat Yesus menjadi barang dagangan demi keuntungan sekelompok orang atau segelintir orang. Termasuk orang-orang yang tidak mengenal Kristus secara pribadi. Dia datang ke gereja, mengikuti semua liturgi ibadah, ikut nyanyi, tapi apakah serius menyembah Tuhan? Kalau hanya beragama Kristen, yang diminta hanya berkat, fokusnya adalah dirinya sendiri. Pusat penyembahannya bukan Tuhan, pusat penyembahannya adalah dirinya sendiri. Ini yang jadi persoalan, saudara. Ini sudah penyakit sejak zaman dulu. Kalau Demetrius kesannya dia mau bela Tuhannya, tapi padahal enggak, ini masalah pencaharian. Orang-orang yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, Kristen sebagai gaya hidup, sebagai jalan hidup, mereka juga sama saja. Datang beribadah tetapi sesungguhnya itu masalah perut, masalah kebutuhan jasmani saja. Oh, bukannya kita tidak boleh memikirkan atau meminta kepada Tuhan masalah kebutuhan jasmani. Tetapi itu kan semuanya side dish. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan jasmani itu adalah
tambahan, it's a bonus. Bukan bonus yang kita kejar. Agama selalu berurusan dengan masalah perut. Mau Tuhan, mau ilah, mau dewa, selalu tuh cuma jadi barang dagangan. Hati mereka sebenarnya tidak sungguh menyembah apapun yang dianggap Tuhan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, di Efesus ini, keluhan terbesar datang dari Demetrius, tukang jual patung. Menurut beberapa ahli sejarah, yang dijual ini kuil. Menurut beberapa ahli sejarah, yang dijual ini adalah patung kuil Dewi Artemis, yang mungkin bentuknya kotak atau gimana gitu, di mana di dalamnya dikasih Dewi Artemis kecil, sehingga ini bisa dibawa kemana-mana. Seperti orang Kristen sekarang bawa salib, ya, bisa jadi pajangan, bisa jadi perhiasan dan lain sebagainya. Tetapi intinya ini mungkin patung-patung kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Di sini Demetrius memprovokasi serikat buruh pada saat itu, ya, untuk menyatakan bahwa mata pencaharian mereka terganggu. Dia menuduh Paulus membujuk orang-orang tidak lagi menyembah Artemis. Sebab Paulus bilang di ayat 26, apa yang dibuat tangan manusia bukanlah dewa, dan mereka akan kehilangan pekerjaan. Bukankah logika ini memang betul? Masa Tuhan itu dibuat oleh tangan manusia? Masa kalau Tuhan itu kebesarannya perlu dibela oleh manusia? Sebenarnya logika Paulus itu tak terbantahkan, saudara, ya. Ayat 29, seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Nah, di sini kita lihat di satu sisi kekacauan besar adalah akibat umum wajar saat kepalsuan terbongkar. Mereka meninggikan emosi, menurunkan akal budi, menghasut banyak orang untuk membuat kekacauan. Tapi di sisi lainnya kita harus melihat inilah sifat pelayanan kerasulan. Sifat pelayanan kerasulan selalu membongkar dasar yang lama, kemudian mengganti dasar yang baru. Pelayanan kerasulan adalah pelayanan peletakan fondasi, di mana memang Efesus 2 ayat 20 gereja dibangun di atas para rasul dan para nabi sebagai dasar dan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi dasar yang lama dari kota Efesus memang diganti oleh Paulus. Dari Dewi Artemis menjadi Kristus. Dasar di situ diletakkan. Nah, tetapi orang-orang di sana menjadi seperti binatang buas dan main hakim sendiri. Mereka menyeret Gaius dan Aristarkus yang adalah rekan seperjalanan Paulus. Gaius berasal dari Derbe, sementara Aristarkus dari Tesalonika. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 20 ayat yang keempat. Ya, mereka berdua orang tak bersalah. Satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka menjadi teman seperjuangan dan sependeritaan dengan Paulus. Jadi Aristarkus ini yang orang Makedonia, saudara. Ya, Tesalonika itu adanya di Makedonia. Sementara Gaius itu orang Derbe, ya. Ayat 30-31, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya jangan ia masuk ke gedung kesenian itu. Paulus mau mencoba menerobos masuk melihat Gaius dan Aristarkus yang dihakimi massa. Paulus mau mencoba menolong, tetapi orang percaya yang lain tidak memberi izin dan pembesar kota juga memberikan larangan dan peringatan supaya Paulus tidak ikut-ikutan terlebih dahulu. Ayat 32, sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Coba kalau saudara ini, sama gak sama demo bayaran sekarang? Ya, kumpul-kumpul, bikin kekacauan, bikin huru-hara, tapi gak tahu apa yang didemoin, gak tahu apa pokok persoalannya, tidak tahu berkumpul buat apa, tidak tahu kenapa mereka di sana. Kalau sekarang kita kenal dengan pasukan nasi bungkus. Nah, ini juga ya, kita nggak tahu apakah Demetrius juga memberikan nasi bungkus pada zaman itu, tetapi Demetrius memprovokasi serikat buruh pada saat itu. Mereka orang-orang yang nggak tahu apa-apa, cuman diajak demo ikut-ikutan aja.
Ayat 33-34. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari banyak orang tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan memang seringkali atau biasanya senang untuk bikin huru-hara melawan kekristenan di kota-kota lain. Tetapi sebenarnya orang Yahudi di kota Efesus relatif lebih lembut, relatif lebih baik. Kita udah pelajari sebelum-sebelumnya, bahkan Paulus bisa tinggal di situ selama 2 tahun ya. Dan sebelum kunjungan kedua ini memang mereka terlihat juga adem-adem saja. Tetapi karena kali ini ada kesempatan, mereka mendorong seorang yang bernama Alexander untuk ikut memanaskan situasi menentang Paulus. Nah, siapa Alexander? Menurut sebagian penafsir, Alexander ini adalah sama dengan Alexander yang dimaksud dalam 2 Timotius 4 ayat 14 dan 1 Timotius 1 ayat 20. Alexander sempat memeluk ajaran jalan Tuhan, ajaran kekristenan, tetapi dia kembali lagi ke agama Yahudi. Dia juga seorang tukang tembaga. Nah, rupanya kemungkinan besar ya Alexander ini juga punya hubungan bisnis, saudara, dengan Demetrius. Mungkin ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi di sini ada kepentingan yang terganggu, makanya Alexander mau ketika ditunjuk oleh orang-orang Yahudi untuk memanaskan situasi. Ya, pokoknya di mana-mana ini memang urusan bisnis, saudara, urusan kang tahu aja, urusan perut aja, ya. Ayat 35-37. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya." Apakah panitera kota membela kekristenan? Tentu tidak. Mereka hanya ingin kerusuhan atau huru-hara berhenti saja. Itu yang panitera mau. Panitera kota mencoba menghibur massa dengan membesarkan Dewi Artemis, lalu mencoba mengembalikan akal sehat mereka. Apa salahnya orang yang mereka hakimi secara massal? Mereka tidak menghujat Dewi Artemis, mereka juga tidak merampok kuil-kuilnya. Ya, panitera kota ini berusaha menenangkan. Oke, kita lihat bagian terakhir. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ, jangan main hakim sendiri. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ini demo-demo gak jelas di gedung kesenian saat itu, ini kan bukan sidang yang sah, apalagi main hakim sendiri. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Nah saudara, kenapa panitera kota ini seakan membela kekristenan? Apakah mereka orang Kristen? Bukan, saudara. Ingat, bagi orang dunia, urusan perut, jabatan itu paling penting. Ini kalau huru-hara nggak stop, ini bisa bahaya dengan kekaisaran Romawi. Pejabat-pejabat bisa dicopot-copotin, dianggap nggak becus urus kota. Kok ada keributan, didiemin. Nah mereka takut tentunya, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, dianggap tidak bisa mengurus kota. Makanya mereka mau menenangkan. Akhirnya mereka berhasil membubarkan massa. Ya, kita bisa melihat apa? Tuhan bisa memelihara umatnya, bisa membela umatnya sekalipun lewat tangan orang fasik. Kali ini yang dipakai untuk membela orang-orang Kristen adalah panitera kota. Mereka bukan orang Kristen, saudara, ya. Tetapi Tuhan bisa pakai tangan-tangan mereka untuk mereka boleh membela umat Tuhan.
kita percaya dalam segala situasi Tuhan membela anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Kita akan masuk ke Kisah Rasul 20 di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, hanya di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.